Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dita Bivera Slamet. Saya dari Prodi D4 Administrasi kelas 1A BA. NIM saya. Di sini, saya akan menceritakan sebuah profil bisnis dari rumah makan khas Sunda yang bertempatan di daerah Sadu Soreang yang bernama Kacarita. Di sini saya akan membahas mulai dari sejarahnya, fasilitasnya, dan makanan apa saja sih yang ada di situ. Selain itu juga saya akan mewawancarai ownernya. So, tonton terus ya. Bye-bye. Rumah makan Kacarita yang berlokasi di Jalan Lingkar Soreang, Desa Sadu, Kampung Babakan Sindang Mulia, nomor 5. Tempatnya berada di pinggir jalan dekat pertigaan menuju Ciwidey. Rumah makan ini ramai dilalui oleh para wisatawan yang ingin berlibur ke Ciwidey. Nah, berhubung masa pandemi ini belum berakhir, untuk berpergian ke tempat umum jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Seperti selalu pakai masker, cek suhu tubuh, jangan lupa cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa selalu jaga jarak. Di sini tersedia sebuah kolam ikan dan ada teratainya juga loh. Di sini setiap ruangannya tidak dibatasi oleh sekat. Jadi apabila siang hari tidak terasa gerah. Tempatnya dipenuhi dengan tanaman hijau, sehingga udara di sana sangat sejuk. Di sini sangat cocok untuk sekedar bersantai atau beristirahat setelah perjalanan jauh, seperti yang dilakukan oleh para pesepeda ini. Rumah makan ini sudah berdiri cukup lama, sejak 2011 hingga saat ini. Rumah makan ini didirikan oleh Ibu Siti beserta suaminya. Sang owner merintis rumah makan ini dari yang awalnya hanya berjualan pindang ikan mas di rumah, lalu terus berkembang hingga terwujudlah rumah makan Kacarita ini. Nama Kacarita diambil dari bahasa Sunda, yaitu kacaritakeun, yang artinya terceritakan. Rumah makan Kacarita adalah rumah makan khas Sunda yang menyajikan makanan-makanan khas Sunda seperti ayam goreng, pindang ikan mas, karedok sayur dan lenca, sayur asem, dan masih banyak lagi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, rumah makan Kacarita ini terus berinovasi menghadirkan menu baru seperti oseng kambing, gurame bakar, gurame asam manis, gurame goreng, dan masih banyak lagi. Untuk kisaran harganya mulai dari 16.000 sampai 70.000. Nah, kalian sini bisa pilih mau makan sambil lesehan atau makan duduk di kursi. Kalau aku pribadi sih lebih enak buat makan sambil lesehan karena lebih leluasa aja. Nah, istimewanya itu di sini kita bisa makan sambil disuguhi dengan pemandangan gunung yang sangat indah dan menghadap langsung ke sawah. Di sini juga tersedia musola untuk umat Islam yang ingin beribadah. Seperti ini gambaran musolanya. Rapih dan nyaman sekali bukan? Bangunan rumah makan di sini sangatlah unik. Terlihat dari genteng khas Jepara yang digunakan di bagian depan rumah makan ini. Selain itu juga, hiasan di sini unik-unik seperti hiasan lampu yang dibuat dari kipas anyaman. Nah, di sini juga ada beberapa barang zaman dulu seperti telepon ini salah satunya. Di sini juga hiasan dindingnya sangat unik. Ada papan skate dan sepeda kecil zaman dulu. Sepertinya hanya sampai sini informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa menyimak wawancara yang saya lakukan dengan owner Kacarita. So,
Tonton terus ya. Halo. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ini benar dengan owner Kacarita? iya betul. Ini dengan owner Kacarita. Ini dengan siapa ya? Ini saya yang kemarin mau mewawancarai Ibu. Oh iya. Gimana? Gini, sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bu. Nama saya Dita Bipera Slamet. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Bandung. Saya jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Jadi maksud saya untuk mewawancarai ini tuh untuk tugas mata kuliah performing, Bu. Jadi saya disuruh untuk membuat video profil bisnis. Begitu, Bu. Oh gitu, iya. Kalau misalnya saya ini bisa saya bantu ya, bisa saya jawab pertanyaannya. Ya silahkan. Oke, langsung pertanyaan aja ya, Bu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan. Baik, Bu, saya mulai aja ya pertanyaannya. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Nama saya Ibu Siti. Baik, Ibu Siti. Kalau boleh tahu, Ya. sejak kapan menekuni usaha ini? Berdirinya Rumah Makan Kacarita ada 2011 berdirinya Rumah Makan Kacarita ya, sampai sekarang ya udah hampir 9 tahun ya, dari mulai berdiri 2011. Oh, berarti cukup lama ya, 9 tahun. Ya lumayan lama. Kalau boleh tahu, berapa karyawannya, Bu? Karyawan tuh gini ya, kalau karyawan tuh ada 4 orang, 6 orang sama saya sama ini. Kadang karyawan tuh udah kerja misalnya udah berapa tahunnya, ada 3 tahun, kadang-kadang keluar ganti lagi yang baru itu untuk didiknya susah ya. Ada juga yang karyawan berdiri sama bareng dengan Rumah Makan Kacarita, dari berdirinya Rumah Makan Kacarita baru 2 bulan ada yang masuk, sampai sekarang masih kerja ada itu ya. Tapi yang lainnya juga kadang-kadang ya gitulah. Untuk di Rumah Makan Kacarita harus dididik, udah bisa dididik, udah ini dia malah keluar ganti lagi yang baru ya. Itulah kalau misalnya usaha nggak gampang ya, usaha tuh dari karyawan ya ada capeknya, ada senangnya juga. Jadi ternyata tidak mudah ya, Bu, untuk mencari karyawan. Iya nggak mudah. nggak. Terus yang terjun ke rumah makan kan harus bisa ikuti masak, harus bisa ini, udah dikasih tahu, udah ya lumayan lah untuk ngedidiknya, lumayan untuk Rumah Makan Kacarita. Nggak langsung dia masuk kerja langsung dia bisa, enggak, harus ada perjuangan untuk mendidiknya, harus bisa masih tahu. Kalau ada yang bakat ya cepat bisa, kalau misalnya dia nggak ada bakat ya lama sih untuk ngedidiknya gitu, Neng. Oke. Baik, Bu, lanjut aja ke pertanyaan 4. Bagaimana sejarah dari usaha Rumah Makan Kacarita ini, Bu? Sejarahnya dari usaha Rumah Makan Kacarita ya, sejarahnya itu ya berdiri dari tahun 2011 itu ya. Pertamanya ya dulunya ya ibu itu suka masak, emang suka masak. Ibu dulu bikin pindang ikan mas di rumah. Ibu tawarin ke teman-teman, terus ibu kan suka ngantar anak ibu ke sekolah, ibu tawarin juga tetangga. Terus kadang-kadang ibu suka semua yang misalnya ada di pengajian atau di mana ya ibu tawarin bindang, yang ditawarin pasti beli. Ya katanya sih, kata orang-orang itu bindang ibu enak, dia kadang beli lagi sampai ibu untuk jualan di rumah itu ibu bertahan lumayan ya berapa tahun itu bertahan di situ, karena ibu kan dulu belum punya modal untuk bikin rumah makan, jadi masih di rumah dulu. Nah gitu baru ada pikiran pengen bikin rumah makan, pengen punya rumah makan. Nah dari situ sedikit beli dulu tanahnya,
sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit. Akhirnya terwujudlah ibu punya rumah makan. Nah, punya rumah makan di situ ya, di rumah makan ibu tuh ya ada Pina ikan limas itu juga di rumah makan ibu tuh khas Sunda ya. Ya untuk sejarahnya ya gitu. Dari pertamanya ya ibu suka masak, ibu suka bisnis ke tetangga-tetangga yang dekat aja, lingkungan yang dekat gitu aja nih. Oh, jadi awalnya itu jualan biasa dulu kayak gitu ya? Bukan yang langsung Iya. rumah makan itu. Enggak. Jadi biasa, jadi karena hobi masak, ibu tuh senang masak ya, senang masak apa aja senang. Terus kadang-kadang ibu kalau masak tuh ibu suka kasih ke tetangga kiri kanan. Nah yang dari situ tuh tetangga tuh kadang-kadang suka ini, udahlah jualan aja, bikin yang kayak gini. Kadang-kadang ibu kalau misalnya mau masak ini jadi banyak, karena semua tetangga suka nitip. Kadang-kadang ibu masak banyak, jadi jualin ini di telepon semua nih, saya mau masak ini, mau beli nggak, mau kadang-kadang ibu masak untuk lima keluarga. Nah di situ kan ibu tuh bisa punya untung dari situ ya. Ibu untuk makan di rumah kan jadi nggak usah keluar uang, tapi ibu juga dapat uang dari hasil penjualan itu. Yang pertamanya gitu, dengan hobi dan ya hobi masak dan senang bisnis, senang jualan lah. Gitu, iya. Wah. Baik, dilanjut saja ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa aja yang dijual di rumah makan Kak Carita ini Bu? Yang dijual di rumah makan Kaca itu khas Sunda. Ya, khas Sunda, masakan khas Sunda aja. Di situ ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada karedok, ada kangkung, ada asin peda, ada gurame manis, asam manis, gurame bakar, gurame goreng, ada yang itu pindang ikan mas khas Kacarita. Yang pindang ikan mas khas Kacarita, pindangnya banyak itu yang penggemar. Banyak penggemar itu karena pindangnya lunak, enak. Terus ada oseng kambing, ya itu khas Sunda aja, masakan khas Sunda. Oh gitu ya. Jadi yang paling khas itu di sini pindangnya ya Bu? Oh ya, pindangnya yang paling khas di situ ya pindang itu pindang ikan masnya. Kalau boleh tahu emang pindangnya itu kayak gimana ya? Pindangnya itu yang namanya pindang ikan mas kan ada tulang-tulangnya itu, kalau untuk anak kecil susah ya untuk dimakan karena takut dengan tulang-tulang itu kan, dengan tulangnya itu, durinya itu. Tapi yang di Kacarita itu habis semua, dari kepala sampai ekor habis. Durinya lunak, sampai itu pindang Kacarita itu kemarin udah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ada sertifikat merek, dengan dikasih nama pindang Kacarita. Jadi kalau ada itu udah pindangnya udah terdaftar di Kementerian Hukum dan ini Hak Asasi Manusia. Sengaja supaya tidak jadi itu khas Kacaritanya itu pindang itu. Aduh maaf ya. Itu. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pemasarannya itu seperti apa ya Bu? Untuk pemasaran ya lewat medsos, lewat FB, Instagram, Google Map, GoFood, terus juga lewat ini kantor-kantornya, ke kantor misalnya. Ya itu yang tadi ya, medsos yang tadi. Kalau yang untuk ke kantornya gini, ya ada yang masuk misalnya ke rumah makan pertama itu ya, ada yang masuk. Ya mungkin ya enak ya pasakan rumah makan Kacarita, tapi banyak itu hampir 90% yang bilang enak. Nah di situ yang makan itu dia bilang lagi ke teman-temannya. Nah dia bawa temannya, yang si temannya itu dia bawa lagi temannya, itu bawa keluarganya. Oh jadi dia udah bawa temannya lagi, bawa teman sekolahnya misalnya, terus udah gitu dia bilang ke keluarganya, si keluarganya itu juga bilang, ya kita makan di Kacarita, ada pindangnya yang enak, terus itu guramenya juga enak, gurame bakarnya enak, beda dengan yang orang lain. Oh di sini ada oseng kambing, di orang lain kan jarang ada oseng kambing yang oseng kambingnya tuh pakai yang pakai gula asam gitu, enak ya pokoknya digoreng gitu, jadi nggak enak. Terus
Ya pemasarannya ada yang dari medsos, FB, Instagram, Google Meet, GoFood, dan dari mulut ke mulut. Yang paling ini tuh yang dari mulut ke mulut tuh, maksudnya dari mulut ke mulut tuh, jadi orang nyoba di situ, dia bilang ke temannya, ya temannya itu datang lagi, oh dia enak, bilang lagi, ya itulah yang paling ini yang dari mulut. Alhamdulillah ibu tuh dari pertama buka ya sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa berdiri, masih bisa bayar karyawan. Ibu tuh dari pertama buka sampai sekarang, pertama aja buka dikasih, jadi buka modal pertama itu nggak pernah nambah, nggak pernah untuk karyawan ini nggak, masih, jadi untuk menutupi karyawan juga masih bisa dari situ. Ya untuk pemasarannya itu yang tadi ya, yang pemasarannya ya melalui medsos itu, FB, Instagram, Google Meet, dan GoFood, dan dari mulut ke mulut gitu aja. Oh jadi lewat medsos gitu ya? Kalau lewat medsos gitu tuh pasang iklan gitu nggak sih Bu, atau gimana? Ya di medsos gitu ya, pasang iklan, terus di foto-foto, di memakan Kak Carita ini, terus ya ada juga pasang semua menu-menu di situ, difotoin gitu. Kalau misalnya kayak iklan yang berbayar gitu, pakai yang kayak gitu nggak Bu? Kayak misalnya iklan di radio atau di koran atau Pernah kalau di radio tuh emang ada ini ya, ada radio yang apa tuh yang dekat dengan rumah makan, dia yang punya itunya pernah jajan ke situ ya, paling diiklanin di situ sama si bapak itu, diiklanin di radio itu gitu aja. Oh oke. Nah kan kalau misalnya apa sih memasang iklan kayak gitu tuh kan kebanyakan bayar ya Bu. Nah kalau misalnya biaya promosinya itu kira-kira sebanding dengan keuntungan yang didapat gak Bu? Nah, sebanding. Karena orang diiklankan itu kan banyak yang datang, banyak yang ini. Sebanding, nggak ketutup lah, nggak ini, sebanding. Gitu ya. Oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, rumah makan Kak Carita ini itu menargetkan penjualannya itu ke siapa Bu? Ke remaja kah atau kan gimana? Enggak, kan di situ kan banyak kantor-kantor ya, kantor Pemda, kantor ini banyak lah di situ ya, ke kantor-kantor, terus wisatawan kan rumah makan Kak Carita kelewatan buat ke Ciwidey. Nah, banyak yang dari Jakarta, yang dari Jakarta, yang dari luar kota, banyak yang nggak mau ke Ciwidey, dari jalan tol itu kan, jalan itu lewat ke Kak Carita, ke depan rumah makan Ibu. Jadi ya kalau ini pasti mampir, banyak yang mampir dari Jakarta, sampai-sampai yang dari Jakarta itu yang udah makan di Ibu, dia suka banyak lah yang datang lagi kadang-kadang kalau lagi liburan. Jadi untuk ininya ke kantor-kantor, wisatawan, dan masyarakat umum, yang keluarga-keluarga ya gitulah, yang mau ke Ciwidey, nah, mampir ke situ. Terus yang dari kantor-kantor juga kalau makan siang ke situ, ke ini. Sampai-sampai ada ya yang apa itu, anak-anak marching band tuh sampai udah lama, udah tiap itu sebulan 2 kali masuk tuh, banyakan itu kan, sampai kali masuk tuh kalau misalnya ini 50 orang. Kalau lagi ada acara misalnya ulang tahun kabupaten, dia sampai 200 orang di situ. Anak marching band itu ke rumah makan Ibu udah hampir 8 tahun di situ. Terus ada ini lagi apa ya, lupa bentar ya, anak marching band, Pemda, kadang-kadang yang reunian ya. Kalau ini mah ya kantor sama wisatawan dan masyarakat umum aja. Oh gitu ya. Karena dekat ke tempat wisata yang mau ke Ciwidey itu, jadi Iya. Jadi wisatawan ya target penjualannya itu. Oke. Iya, karena banyak yang kelewat ke depan itu, jalan ke situ. Jadi pas jalan yang itu, pas yang mau ke Ciwidey lewat ke depan rumah makan Ibu. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu.
kira-kira kan ini udah 9 tahun nih Kak Carita Ya, berdiri gitu. Kira-kira bakal ya. ada inovasi nggak sih dari produk yang udah dijual, yang udah dibikin sama Kak Carita ini? Ada, ada. Ada ya dengan bertambahnya menu baru sesuai dengan permintaan konsumen. Ya yang tadinya ya ini ada nambah lagi. Kalau misalnya Bu coba ada ini ya, Ibu ini diusahakan Ibu bikin yang itu tambah lagi. Kalau misalnya kita nggak nambah lagi, nggak ada inovasi, itu pasti kan orang bakal bosan. Jadi pasti ada yang menu baru lagi, dari sambal, dari semua masakan, pasti ada yang dari ikan, dari apa juga. Kecuali ya ikan itu mah tetap ikan Pinang mah. Tapi ada lagi kan dengan gurame apa, terus ada lagi ya yang menu barunya pasti ada. Oh, jadi selalu ada yang baru ya. Iya, pasti. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kan ini rumah makan khas Sunda ya. Apa rumah makan ini juga punya pesaing? Banyak persaingan, banyak banget persaingan. Sampai sekarang lebih nambah banyak kan, yang nambah. Sekarang kalau Ibu lihat ya, dari rumah makan Ibu berapa meter, 30 meter udah ada lagi berdiri baru. Jadi kadang-kadang ada yang lanjut, ada yang berdiri baru, ada yang 2 tahun udahan. Ada banyak, kalau untuk ini banyak yang persaingan, banyak yang bikin rumah makan baru yang kayak khas Sunda, banyak. Tapi ya kalau untuk Ibu ya itulah, karena kita udah punya khas, terus ya kita harus bisa mempertahankan rasa dan kita bisa dengan memberikan makanan yang bisa menarik buat pembeli, terus bisa disukai oleh pembeli. Banyak kalau saingan, banyak. Makin sini makin banyak yang baru buka rumah makan. Nah, kan karena pesaingnya itu banyak, kalau boleh tahu bagaimana cara Kak Carita ini untuk menghadapinya? Ya, kita harus bisa menjaga kualitas dan rasa, dan kita harus memberikan pelayanan dengan baik. Untuk sekarang ada tambahan lagi supaya pembelinya bisa betah dan lebih banyak untuk menjaganya. Sekarang ditambah lagi di Kak Carita itu ada karaoke, sekarang tambah karaoke. Jadi kalau misalnya orang yang mau makan nunggu biar nggak kesal, dia ini di karaokean dulu. Di situ juga sekarang ya dipasang wifi. Jadi kalau yang mau karaokean kan bisa dikasih tahu nih ada wifi-nya. Kalau dia nggak punya itu internet paket itu kan dia udah bisa nyanyi, udah bisa ini. Terus itu yang bisa ini memberi pelayanan dengan baik aja, dan kita harus bisa mempertahankan rasa, jangan sampai jadi gimana masalah makanan, jadi harus banyak ya, masih tetap dia yang makan di situ bisa ketagihan lagi, harus dengan kebersihan dan juga rasa lah, gitu aja. Baik. Kan tadi sudah dijelaskan kalau misalnya rumah makan Kak Carita ini tuh sudah berdiri cukup lama, 9 tahun. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira kayak bagaimana sih untuk mempertahankan rumah makan ini gitu, sampai bisa 9 tahun gini, Bu? Ya, itulah yang tadi itu. Jadi kalau misalnya kita harus punya makanan yang khas itu ya, yang khas, yang disukai orang, yang bisa orang itu ketagihan bisa datang lagi ke situ. Terus juga tempatnya yang bersih yang nyaman untuk orang makan di situ. Terus kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan juga harus sama, yang supaya yang beli itu tidak kapok. Jadi dia pengen lagi ke situ, pengen datang lagi. Ya alhamdulillah Ibu dari pertama buka sampai sekarang. Kemarin juga ada corona, masih bisa Ibu masih bisa jualan lagi. Ibu waktu corona kan tutup 2 bulan, udah itu ya masih bisa lagi. Terus sekarang kan untuk dengan COVID ini kita harus dijaga, ada sebelum masuk kita cek dulu, cek suhu ya,
Terus dulu ada sanitizer, terus untuk kita kasih tahu juga untuk jaga jarak supaya kita memenuhi semuanya dengan peraturan COVID itu, peraturan dari pemerintah. Dan yang paling ini mah kita ya harus bisa menjaga kualitas aja dan memberikan pelayanan dengan baik, gitu aja. Tadi kan Ibu bilang bahwa selama COVID ini tuh sempat tutup 2 bulan ya, Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu, kan rata-rata itu yang saya lihat itu selama COVID itu lumayan banyak sih yang kayak kena dampak dari COVID ini sampai harus menutup usahanya atau apa. Nah, sedangkan ini kan Kak Carita ini sampai sekarang masih bisa berdiri gitu. Nah, itu gimana sih Bu tipsnya gitu biar Ya sama sih, kena juga. Cuman kan kita jaga-jaga sebelumnya, jaga-jaga tuh ya kita harus bisa nyimpen dulu buat kalau misalnya ada kayak gitu supaya kita bisa jualan lagi, jangan sampai habis modal. Ya itulah, kalau misalnya pasti kalau untuk itu kita nggak ada pemasukan kan dari dengan tutupnya 2 bulan itu pasti nggak ada pemasukan. Sedangkan kan itu ada karyawan yang nggak pulang, yang karyawan yang nggak bisa pulang, yang karyawan yang dari luar kota nggak bisa pulang dia. Ya kita harus kasih makan, harus di meskipun gajinya cuma setengah ini ya, yang biasa. Kalau untuk supaya kita bisa tidak sampai dagangnya hancur gitu ya. Ya kita sebelumnya kan harus harus nabung buat nanti jaga-jaga supaya bisa kalau misalnya ini bisa ada modal lagi gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kan selama COVID ini itu sempat tutup ya Bu. Nah, untuk pajak rumah makannya itu gimana ya Bu? Iya. Ya, emang kemarin sempat tutup 2 bulan ya. Karena ibu kan rumah makan ibu tuh ikutan PHRI ya. PHRI itu penghimpunan hotel dan restoran se-kabupaten PHRI itu. Nah di situ kita rundingan sama semua rumah makan yang di situ sama yang rumah makan yang hotel yang di kabupaten, karena kita kan punya grup PHRI itu ya. Di situ minta keringanan gimana itu pajaknya supaya, karena kan kita nggak buka, masa kita harus bayar pajak. Ya alhamdulillah ada ini, jadi dibebaskan itu selama 2 bulan itu, jadi nggak ada ini. Terus untuk kelanjutan sekarangnya juga ada potongan juga ya, ada misalnya BPN kan harus bayar 10% itu ya buat itu. Terus ya ada ininya, jadi misalnya kita bayar PPN totalnya 1 juta, di situ ada potongan 10% buat rumah makan dari pajak ya. Emang ya untuk pajak emang berat ya sebenarnya, untuk pajak itu untuk berat. Terus juga kan untuk yang dari PPN juga begitu buka udah COVID yang datang kan 50% dari biasanya, jadi lebih sepi. Pastinya juga bayar pajaknya sedikit, bayar ininya karena yang pengunjungnya juga kan kurang. Ini baru rame-rame tuh ya 2 bulan. Ibu tuh waktu tutup bulan April sama Mei. 2 bulan itu tutup, terus baru buka Juni tuh pas begitu buka kan sepi banget, baru buka itu sepi banget. Yang pertama buka bulan Juni paling 30% dari biasanya. Nah sekarang baru bulan November baru 50% meningkatnya. Tahu ya, mudah-mudahan nanti Desember, biasanya tuh kalau Desember biasanya sebelum COVID tuh Desember tuh 3 kali lipat seperti biasanya. Sampai dari buka ibu ya, dari buka rumah makan jam 9 sampai tutup itu nggak berhenti, terus aja. Jadi mau masuk ini keluar yang masuk misal parkiran penuh, keluar lagi masuk lagi, itu sampai tutup terus gitu. Biasanya kalau bulan Desember terus banyak yang sampai tanggal 1 lah, sampai tanggal 1 Januari ramai terus, setiap hari ramai terus. Kadang-kadang kalau bulan Desember tuh ya
dulu sebelum COVID. Bulan Desember tuh masuk minggu pertama udah booking. Dia yang misalnya ada yang dari Jakarta mau ke Ciwidey, dia booking buat makan siang. Itu dia mampir dulu di rumah makan Kacarita. Itu bookingan tuh hampir tiap hari. Biasanya ke bulan Desember kan ada banyak yang keluar kota sampai tanggal 1 itu, sampai malam tahun baru, akhir bulannya tambah rame. Tambah rame. Ya mudah-mudahan Desember sekarang juga sama ya. Ya mudah-mudahan nggak sepi kan, baru sekarang baru mau bangkit lagi gitu yang dagang-dagang. Emang terasa sepi 50%. Tapi ya harus bisa ininya aja lah. Jadi ya Ibu mudah-mudahan aja Desember sekarang bisa rame lagi, bisa ini lagi gitu. Amin. Jadi Iya. COVID ini tuh sangat berdampak sekali ya Bu. Iya, Bu, ada pertanyaan selanjutnya. Kan selama COVID ini kan emang tutup ya Bu. Terus banyak sekali gitu di perusahaan-perusahaan lain atau bisnis-bisnis lain itu melakukan pemutusan kerja gitu. Jadi merumahkan pegawainya gitu. Iya, emang Ibu juga kan ada dikurangin satu Ibu juga karyawan. Karena ya emang gimana ya. Jadi kalau kemarin itu ada 6 orang, sekarang kurang 1. Dikurangin 1 tuh ya karena sepi itu, terus ya ini lihat kurang rajin juga ya, itu karyawan itu kurang rajin. Kalau kita masih lagi sibuk, misalnya lagi sibuk banget, dia malah libur. Kan kalau rumah makan tuh kalau hari libur rame, dia malah libur. Ya udah sama Ibu itu dikeluarin 1. Jadi dari dampak COVID itu emang ada pengurangan karyawan, ada 1. Kalau nggak gitu ya nggak, ya karena pengunjungnya juga kan sekarang ya berkurang, jadi itu juga ada pengurangan. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu Bu, kan itu ada berarti 5 pegawai lagi ya Bu. Nah kira-kira mempertahankan mereka itu seperti apa Bu? Sedangkan di pemasukan rumah makan ini kan selama 2 bulan itu terhenti ya Bu. Nah itu gimana sih Bu ininya? Untuk ininya gini, jadi Ibu kasih tahu aja dulu, karena kita nggak buka kan selama 2 bulan. Kalau kita nggak buka berarti kan kita nggak ada pemasukan ya. Nah untuk gaji kan biasanya kalau misalnya gajinya jadi yang ini gajinya jadi 50%. Tapi karyawan juga tahu, dia ngerti juga. Karena dia kan nggak kerja, tapi sama Ibu dikasih uang ya 50% dari gaji biasanya dia. Nah dari ini. Tapi ada yang pulang, kan ada yang rumahnya dekat, terus ada yang kalau yang rumahnya jauh itu nggak pulang. Kalau yang nggak pulang ya Ibu kan harus nyiapin buat makanannya selama 2 bulan itu. Terus dia karena dia nungguin juga di situ kan di rumah makan, dia bersih, dia ngurus rumah makan, ya Ibu ya dikasihnya itu 50% itu, 50% dari gajinya biasa, karena kan Ibunya juga nggak ada masukan dari ini, nggak buka kan rumah makannya juga gitu. Oh iya. Ini Bu pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk kriteria karyawannya itu seperti apa Bu? Siapa tahu ada orang yang nonton profil bisnis ini dan ingin untuk mendaftar sebagai karyawan atau sedang mencari pekerjaan Bu. Ya, ditanya dulu sekolahnya dulu. Ditanya sekolah lulusan apa sekolahnya. Kenapa saya tanya sekolahnya dulu? Kalau misalnya kan di situ harusnya bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung, selain bisa masak ya. Karena kan ada yang kita harus bisa ngobrol sama pembeli, harus ngasih orderan. Kalau ngasih orderan tuh kan pesanan gitu ya. Jadi harus bisa nulis kan, kalau gitu harus bisa nulis, harus bisa mencatat, harus bisa itu.
Ya, terus dilihat dari kebersihannya, dari kesopanannya, dari luasnya, dari gaulnya juga. Kalau misalnya orangnya pemalu, ya kalau orangnya pemalu mah susah ya. Jadi ibu dilihat dulu dari usia, terus lihat KTP-nya, terus dia pernah kerja di mana, terus ditanya misalnya dia kerja di sini, terus keluar lagi, kenapa kamu keluar dari situ? Ya haruslah banyak pertanyaan di situ. Terus kalau misalnya ibu dilihat, kalau oh ini cocok ya, dia yang ditarik. Udah gitu dididik, kalau didik ya gitu. Kadang-kadang ada yang bisa ikuti, ada yang enggak gitu. Ya, makanya ada yang bertahan lama, ada yang baru setengah tahun atau 1 tahun udah keluar gitu. Oh iya gitu ya. Baik Bu, yang tadi itu pertanyaan terakhir dan sekarang ini udah di akhir wawancara. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara Ibu. Oh iya sama-sama mudah-mudahan semuanya sukses ya. Ya, amin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Oh iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.